Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Lilis Anggreni. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga karena pada video kali ini kita udah masuk ke tryout yang ke-8. Nah, jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan satu video pun ketika aku upload video-video yang baru. Nah, jadi teman-teman, ini soal-soal yang aku dapatkan ketika aku persiapan SKB tahun lalu. Nah, jadi soal-soal ini semoga bisa membantu teman-teman juga dalam persiapan SKB tahun ini, supaya teman-teman bisa menjawab soal-soal SKB-nya nanti. Oke, kita langsung aja ya, bahas ke soal-soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Siapakah yang memberikan izin untuk perizinan rumah sakit kelas D? A. Pemerintah daerah provinsi, B. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, C. Menteri, D. Dinas Kesehatan kabupaten atau kota, E. Dinas Kesehatan provinsi. Nah, jawabannya adalah yang D. Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Nah, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, pada pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-5, izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D diberikan oleh bupati atau wali kota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Oke, soal kedua. Keselamatan pasien merupakan upaya untuk melindungi hak setiap orang, terutama dalam pelayanan kesehatan, agar memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan keselamatan pasien sejak tahun 2005 dengan didirikannya Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau KKPRS oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Nah, tim apakah yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien? A. Tim Formasi dan Terapi, B. Komite Formasi dan Terapi, C. Tim Keselamatan Pasien, D. Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit, E. Komite Keselamatan Pasien dan Rumah Sakit. Nah, jawabannya adalah yang D. Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau TKPRS. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 bahwa setiap rumah sakit wajib membentuk Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau TKPRS yang ditetapkan oleh kepala rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien. Soal yang ketiga, keselamatan pasien adalah kunci penting bagi setiap fasilitas kesehatan. Hal ini pula yang menjadi indikator sangat penting dalam penilaian sebuah rumah sakit, terutama dalam kepentingan akreditasinya sebagai standar mutu atas pelayanan dan kinerjanya. Untuk menjamin hal tersebut, maka sudah ditetapkanlah sasaran keselamatan pasien. Berapakah jumlah sasaran keselamatan pasien atau sesuai IPSG? A3, B4, C5, D6, E7. Nah, jawabannya adalah 6. Nah, keselamatan pasien adalah kunci penting bagi setiap fasilitas kesehatan ya teman-teman. Hal ini pula yang menjadi indikator sangat penting dalam penilaian sebuah rumah sakit, terutama dalam kepentingan akreditasinya sebagai standar mutu atas pelayanan dan kinerjanya. Untuk menjamin hal tersebut, maka sudah ditetapkan 6 sasaran keselamatan pasien. Soal yang keempat, salah satu elemen penilaian sasaran keselamatan pasien adalah perintah lengkap lisan dan telepon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima perintah. Nah, termasuk poin manakah dari sasaran keselamatan pasien terhadap elemen penilaian tersebut? A. Ketepatan identifikasi pasien, B. Peningkatan komunikasi yang efektif, C. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, D. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, E. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nah, jawabannya adalah yang B. Peningkatan komunikasi yang efektif. Nah, kita bahas ya teman-teman. Elemen penilaian sasaran keselamatan pasien dalam peningkatan komunikasi yang efektif adalah yang pertama, perintah lengkap secara lisan dan yang melalui telepon atau hasil pemeriksaan ditulis secara lengkap oleh penerima perintah. Yang kedua, perintah lengkap lisan dan telepon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima perintah. Ketiga, perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh pemberi perintah atau yang menyampaikan hasil pemeriksaan. Keempat, kebijakan dan prosedur mengarah pelaksanaan verifikasi keakuratan komunikasi lisan atau melalui telepon secara konsisten. Oke, soal yang kelima.
Standar keselamatan pasien wajib diterapkan rumah sakit dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi rumah sakit. Termasuk standar manakah kriteria bahwa setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin. A. Hak pasien. B. Mendidik pasien dan keluarga. C. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. D. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk meningkatkan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. E. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Nah, pembahasannya teman-teman. Kriteria dalam penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien adalah yang pertama, setiap rumah sakit itu harus melakukan proses perancangan atau desain yang baik. Nah, mengacu kepada visi, misi, dan tujuan rumah sakit. Kemudian kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua, setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilasi, mutu pelayanan, dan keuangan. Kemudian, setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua insiden dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tertinggi. Kemudian, setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin. Oke teman-teman, dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.